Kampung Mataram wonderful. Materi di sini pasti ya detail di sana pasti bisa dengar tuh. Ya, sambil mengikuti di ada diktat yang sudah dibagi. Nanti materi ini nanti nanti dia bikin buku dia kirim di HP. Kalau ada punya HP bisa dikirim di HP. Nah, kalau materi ini sangat bagus supaya mereka punya pengetahuan gambaran bagaimana kampung atau desa itu dikelola. Ya, ikuti di situ ya, ikuti di kopian situ. Tata kelola destinasi pariwisata adalah sebuah proses menata dan mengelola sebuah daerah tujuan wisata, kampung wisata ya, yang mencakup proses perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, dan pengaturan organisasi. Pengelola destinasi wisata dilakukan secara inovatif dan tersistem dengan memanfaatkan jejaring kerjasama, informasi dan teknologi, dan dengan memperhatikan peran serta masyarakat, asosiasi, industri, akademisi, dan pemerintah. Tata kelola wisata yang ada di sini harus direncanakan dengan baik. Jadi sekretaris kelompok wisata itu harus buat perencanaan. Ya, jadi ke depan itu apa yang direncanakan yang perlu dibuat di sini. Ya, harus ada perencanaan. Kalau tidak ada perencanaan berarti kita tidak bisa bikin apa-apa. Nah, nanti kelompok sadar wisata sudah ada di sini, ketua sekretaris itu atur dengan anggota. Kira-kira apa yang kita rencana buat di sini, di kampung ini? Bisa toh? Iya. Nah, penataan pantai, apa yang nanti kita persiapkan toh? Kebersihan, semua. Apa yang kita nanti jual di sini? Ya, ada unit usaha. Ya, kemarin di apa itu di susunan pengurus itu ada unit usaha. Nanti kan tinggal atur saja. Nah, kemudian berkreasi ya, tidak mungkin Pak Karo begini saja. Ya, ke depan mungkin kalian harus punya apa ide-ide kreatif untuk tata tempat ini bagus. Kenapa ditata bagus? Mungkin ini rusak, perlu ditata bagus, perlu dicat ulang kasih bagus. Tempat-tempat duduk ini kasih bagus semua ya. Kamu punya tempat jualan juga atur siapa jual apa. Bisa toh? Iya. Jadi yang jual minuman es kelapa atur semua di situ. Bisa toh? Nah, jadi nanti kalian ngatur. Kemudian inovatif dan tersistem ya. Jadi kalian atur, ketua sekretaris atur, semua harus kerjasama yang baik. Kemudian memanfaatkan jejaring kerjasama, harus kerjasama ya, harus bukan kerjasama di sini tapi kerjasama juga ya, mungkin dengan macam saya pelaku wisata ya itu juga perlu. Karena kalau kita kekurangan perlu informasi atau mungkin kita kelola kita ke tempat tapi kurang pengetahuan bisa harus kita bangun jejaring kerjasama dengan orang lain. Bagaimana kita promosikan kita ke tempat apabila kita sudah kelola dengan baik untuk kita memasarkan apa kita jual. Ya sebenarnya di sini potensi sudah ada, tapi bagaimana caranya ya kita manfaatkan tempat ini harus bersiap semua ya. Jadi satu tempat itu kalau mau maju harus kesiapan masyarakat. Masyarakat semua siap. Bisa sekretaris bisa gerakan toh. Ketua kelompok sadar wisata. Kampung wisata ini nanti connect dengan sekretaris punya program itu connect dengan desa. Program-program yang ada di asosiasi ya. Asosiasi macam kita ya dari API, dari hotel, dari hotel. Industri akademisi pelatihan, ya kita memperhatikan ya tentu masyarakat kerja masih bukti dulu. Kalau kalian sudah kerja, pemerintah datang lihat pasti, pemerintah tetap akan bantu ya. Yang berikut dengan tujuan peningkatan kualitas pengelolaan ya, volume kunjungan wisata, lama tinggal. Kalian ke tempat wisata ini harus kelola betul-betul ya, secara profesional. Bisa. Kemudian kalau di sini kalian di sini harus punya
kita di sini. Berapa lama kamu tinggal, kemudian kalian bisa pastikan ini kepada masyarakat di destinasi pariwisata. Harga tinggi. Proses, ya. Proses perencanaan ya, nanti Pokdaris merencanakan apa yang mau dikerjakan, harus ada diskusi-diskusi ya. Kemudian bangun koordinasi ya, koordinasi antara pengurus. Kemudian pelaksanaan ya, kapan kalian akan memulai. Kalau tahun ini berarti tahun depan ya, tahun depan kalian sudah memulai ya. Kira-kira apa yang sudah kalian kerjakan duluan? Ini ada yang mau kerjakan. Di samping itu, mungkin dalam Batu Mele sana mungkin perlu dibuat lagi lebih bagus kan? Bagaimana? Sudah bagus. Mungkin sebentar tuh bisa ke sana kan? Bisa. Pakai mobil. Kan bagus kan? Bagus. Nanti lihat saja karena jam 1 kan sudah acara penutupan jadi. Ya, nanti kita lihat. Ya, makanya kita tinggal jalan ke pantai. Nanti kita lihat saja ya kalau ada waktu. Oke. Kita lanjut kelompok. Kelompok yang melaksanakan ya kelompok ekowisata atau Pokdarwis ya. Nah, kalau ekowisata ini wisata alam ya. Kalau Pokdarwis ini Bapak Ibu dorang di desa wisata ya. Nah, kelompok pelaksana adalah kelompok yang inovatif dan kreatif ya. Jadi kalian harus inovatif dan kreatif. Kemudian peduli dengan keberlanjutan alam, sosial, dan budaya. Jadi kalian punya apa yang kalian kerjakan di sini, pengelolaan tempat wisata yang harus berlanjut terus. Ya, kalian kerja stop ya. Kemudian berkolaborasi dengan asosiasi dan industri pariwisata ya, seperti API, PARI, dan lain sebagainya ya. Harus ada kerjasama dengan asosiasi pariwisata yang ada di daerah ini. Kemudian mengikutsertakan masyarakat, pemerintah dan swasta ya. Ya, ini kalian juga bisa melibatkan Pokdarwis ini, kalian juga bisa melibatkan kalian punya wisata di sini bisa melibatkan pemerintah juga ya, maupun sektor swasta. Kemudian mampu memanfaatkan teknologi informasi ya. Sekarang teknologi informasi itu sangat mudah untuk mempromosikan kalian punya tempat-tempat wisata. Sekarang kalian biasa lihat di AP ya, ada yang promosi pakai apa? Pakai TikTok ya. Mereka promosi mereka di tempat ya, supaya orang bisa datang ke sini. Jadi untuk bagaimana kita mempromosikan ya, kita ke tempat atau menjual kita punya destinasi yang ada di sini. Kemudian membangun jejaring. Ya, kalian sudah bekerja sama dengan siapa saja ya, itu pelaku wisata. Yang berikut, nah, tujuannya adalah pengelolaan semakin memuaskan wisatawan. Nanti ini dengan baik, ya, para pengunjung yang datang ke sini pasti puas ya, senang. Dan pasti mereka datang terus ke sini ya. Kalau kita tempat kita kelola tidak baik, tidak maksimal, pasti orang tidak tertarik untuk datang ke sini. Kemudian peningkatan kunjungan, jadi semakin ada orang datang ke sini, berarti semakin besar pengeluaran yang diberikan ke sini. Jadi kalau kunjungan ramai, setiap minggu atau setiap tangan juga ditingkatkan, ya. Jangan tamu datang ramai di sini mencari makan setengah mati, tidak ada warung-warung, tidak ada tempat untuk minum, tidak ada setengah mati, mencari kelapa paling susah sekali. Orang masuk berapa? Masih itu ada harga. Di sini berapa? 5.000. Iya, 5.000 juga bisa. Jadi air juga lancar. Kemudian kesejahteraan para pelaku wisata di destinasi wisata ya. Nah, itu juga kedua. Kalau orang datang terus ke sini, ya pasti kalian juga bisa dapat manfaat ya, manfaat ekonomi. Ya. Itu tidak apa, berarti orang tidak datang ke sini. Yang diperhatikan di situ adalah daya tarik wisata ya, daya tarik wisata
aksesibilitas ya. Ya, jadi aksesibilitas ini bagaimana menjangkau sampai di sini ya. Kalau di sini jalan sudah bagus toh. Dari kota jalan sudah bagus, sudah bisa. Dari Amban juga sudah tembus kan? Iya, jadi aksesibilitas itu juga perlu. Penerangan juga perlu malam hari. Terang. Dari sini ke sana, dari sini ke sana juga terang. Oke, telekomunikasi. Mama ya, nanti ke depan perhatikan biro perjalanan ya. Pemandu wisata di sini juga harus ada pemandu wisata di sini yang bisa antar tamu di sekitar sini tuh. Transportasi di atraksi ya, itu juga perlu. Jadi ini bagian dari amenitas atau fasilitas pariwisata. Ya, jadi nanti ke depan ini yang kurang di sini ya mungkin bisa diperbaiki lagi ya. Balai ini. Oh, itu panggung. 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 Kios. Iya, kalau itu sama Korea. Oh, kios. Di sana? BC. Kopi susu di mana? Ada Iya, nanti mama bikin nanti mama bikin pakai balio kasih tulisan besar, orang bisa baca. Kalian bikin. Mas tuh bisa bikin di daerah Remi Puncak, di sana tuh tulis ya, ayam lalapan, tulis di balio, kan tidak bisa bikin sini kan? Harus bikin, orang bisa baca. Tempat sewa-sewa juga bikin, nanti tahu warga di situ. Kalau ke Kendari itu bentuk. Kalau tidak ada susah, kan kalau ada mas-mas doang, itu kasih tahu kamu. Ya, jadi ke depan itu harus kreatif, kalau tidak kreatif susah. Kemudian aksesibilitas, ya, rote ya, transportasi ya, mobil bisa sampai ke sini toh, ya, roda 4, roda 2, transportasi darat laut, ya, laut juga bisa toh, oke, udara ya tidak bisa, nah kalau udara bisa toh dari kota lain, Rendani baru datang ke sini, fasilitas bandara, pelabuhan, terminal, stasiun kereta itu sudah ada di Manokwari ya. Jalan menuju objek wisata, ya sudah bagus juga. Kemudian rambu petunjuk arah ya, nah itu juga perlu. Kemudian fasilitas pendukung ya, isi di kota, ya listrik jalan listrik jalan siang malam, iya. Air, sanitasi, air atau sanitasi atau toilet. Air di sini pakai apa? Air PDAM atau sumur? Sumur ya. Oke. Ya, air yang bersih ya. Ya pasti ada. Kalian sini berapa di sini? Semua di tempat. Bagus semua. Bagus. Dipakai semua. Kelompok? Ya. Kelompok 1 mana? Aman. Oke, kelompok 2 mana? Kelompok 2. Kalian penama kelompok apa? Aman? Tertib. Aman, tertib. Oke. Bersih? Ya. Oke, kenangan? Mana kenangan? Indah. Ramah tamah? Oke. Ada kelompok yang belum? Ya? Kelompok sejuk mana? Ya, kelompok sejuk. Oke. Oke. Silakan Pak Kapisan. Oke, baik. Ya. Jadi dari pagi kita sudah pembagian di hotel ya. Di hotel sekarang masing-masing kelompok duduk di sudutnya masing-masing. Ya, artinya begini, kasih jarak, kelompok 1 sendiri, kelompok 2 sendiri, supaya mulai dari kelompok pertama, kelompok aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan. Jawaban bahkan pertanyaan. Iya, jadi setiap kelompok siapa yang dijagokan untuk bisa bicara.
Ya, bicara. Jadi contoh seperti aman. Aman kalau di wilayah Pantai Bakaro ini setiap wisatawan datang kita aman tidak? Aman tidak? Harus di sini aman tidak? Aman dalam arti apa yang ada di pantai ini semuanya harus aman. Begitu pun. Nah, jadi kelompok saringan, kelompok tertib. Saya kasih waktu 5 menit untuk setiap kelompoknya diskusi. Siap bertanya akan memberikan kepada kelompok yang lain. Jadi kemarin materi sosialisasi sadar wisata ini 7 unsur itu sudah tahu aman dan penjabarannya apa saja. Yang lain. Bisa, saya kasih waktu dari sekarang. Ya, jam 12 kita langsung. Kalau tentang keamanan mereka bisa bahas tentang parkiran atau mengaman tentang penjualan yang tidak pantas. Silakan kita kan tentang keramahan. Ini nanti nanti siap. Oke, baik untuk teman-teman semua sebentar, saya bisa bertanya sebentar. Waktu kita melangkah dari Oh iya, oke baik, terima kasih. Lanjut, silakan. Pantai Bakaro itu, ya. Jadi berbicara harus memperkenalkan diri. Ya baik, selamat siang teman-teman semua. Mantap. Satu. Mana tuh lihat sudah ya bilang gerakan mari pokoknya dengan gerakan bahasa tubuh kita harus kita tunjukkan. Bagus sekali, sejuk pokoknya. Mari, jalan gini, jalan maju. Lima langkah dapat. Tontonnya dulu tunjukkan situ. Kelompok 1 maju, siapa yang dipercayakan sebagai Dari kelompok 1 berjumlah atau personilnya berjumlah 5 orang. Ketua Ezra Bar, anggota Tito Prian Apriansa, Efradus Medokla, Margarita Medokla, Emerina Uwin, dan yang kelima Mateus Medokla. Ya, destinasi wisata desa wisata. Di dalamnya kita harus menciptakan pesona dari suatu destinasi wisata, desa wisata. Di dalam destinasi desa wisata tersebut terdapat 7 atau sabta pesona, yaitu yang pertama aman, ramah dan kenangan. Nah, di sini kita telah berbagi kelompok. Kita adalah kelompok aman. Kelompok aman. Kita
menjabarkan apa itu aman. Yang pertama adalah yang mengatakan yang kedua adalah destinasi di desa wisata adalah dua faktor yang sangat penting dalam mempertahankan kualitas pengalaman wisatawan serta menjaga daya tarik suatu destinasi wisata. Desa wisata adalah konsep wisata yang dilakukan di desa-desa sebagai upaya untuk memajukan ekonomi lokal sekaligus melestarikan budaya dan lingkungan. Penting untuk memastikan bahwa rekomendasi keamanan dan kebersihan yang diberikan dalam konteks desa wisata benar-benar terjamin untuk menjaga reputasi dan keselamatan para pengunjung. Membahas tentang pentingnya keamanan dan kebersihan dalam destinasi di desa wisata dan sebagai upaya yang dapat dilakukan untuk keamanan destinasi di desa wisata. Keamanan destinasi di desa wisata merupakan elemen yang sangat penting bagi para wisatawan. Destinasi yang aman akan memberikan rasa nyaman dan kepercayaan kepada para wisatawan untuk berkunjung dan bersantai di desa tersebut. Bagaimana desa wisata Bakaro di Kecamatan Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari menjaga rasa aman bagi wisatawan dan membantu menjaga keamanan di desa wisata tersebut. Itu adalah tentang fisik lain berupa misalnya keamanan dari bangunan yang sekarang kita lihat di atas kita ini ada bolong, tempat-tempat duduk yang lain-lain perlu kita amankan sehingga para pengunjung itu merasa nyaman, mereka bisa berkunjung ke tempat kita. Saya kasih contoh saja, mungkin di sini kan ada tempat wisata ada 3 yang baru dibangun di Bakaro, yaitu Ibu Iren punya di Batu Nele. Di sini yang pertama, yang kedua di sebelah sana juga ada tempat wisata, dan yang ketiga yang baru dibangun oleh Ibu Iren. Kita bisa duduk dan kita perhatikan kenapa minggu ini pengunjung kurang yang sebelah sana. Yaitu adalah tergantung dari faktor keamanan. Kalau mereka astok itu tidak aman, kau berdiri di tempat lain boleh, atau ke pasir putih sudah, atau ke Ambon Batu saya boleh, itu aman. Ya, seperti begitu saja contoh-contoh ini. Kemudian pengelolaan sampah. Yang kedua adalah keamanan sosial. Keselamatan sosial juga menjadi perhatian utama di desa wisata Bakaro. Kita harus membentuk satu atau kelompok keamanan masyarakat saat berkunjung ke desa wisata Bakaro. Ya. Pertanyaan kepada kelompok aman, bagaimana tanggapan dari kelompok aman untuk meningkatkan lingkungan yang aman bagi Pantai Bakaro jika kita berada dalam situasi atau kondisi di mana ada masyarakat setempat yang melakukan hal yang kurang pantas seperti mengusir, melarang, sampai meminta pajak liar atau pungutan liar pada wisatawan yang datang. Apa tindakan yang diambil atau dilakukan? Terima kasih. Baik. Apa tindakan yang harus kita ambil ketika terjadi kekacauan atau tindakan yang kurang beres?
dari masyarakat setempat ya. Ya, kita ini adalah kelompok sadar wisata. Kita kan sudah bentuk kelompok sadar wisata. Sebelum kita lakukan sadar wisata ini kepada orang lain, perlu kita punya diri dulu yang kita amankan. Setelah itu, Sekali lagi, aplaus satu kali lagi. Iya, terima kasih buat kelompok satu, kelompok aman ya, penjelasannya sudah cukup. Ya, jadi tinggal kita kelompok 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 tinggal menyesuaikan. Ya, jadi nanti saya kasih batas waktu durasi untuk kita menyampaikan gagasan, menyampaikan masing-masing kelompok punya apa yang mau disampaikan. Ya, waktu selanjutnya untuk kelompok 2. Atas waktu yang diberikan untuk kami tertib dengan nama kelompok tertib. Di sini yang ketua Bapak Andreas Mabuani. Tata tertib dapat dibuat untuk menjaga keamanan dan kenyamanan wisata serta untuk mempertahankan keamanan wisata tersebut. Ada beberapa contoh tata tertib di setiap tempat wisata. Contoh yang pertama, membuang sampah pada tempatnya, tidak melakukan kekerasan, tidak merusak fasilitas yang ada, tidak mencuri barang yang ada di tempat wisata, menjaga keamanan dan tidak membuat gaduh. Bapak Ibu yang teman-teman sekalian, tata tertib yang harus kita taati ini berlaku di setiap tempat wisata. Contoh yang simpel misalnya terkait dengan distribusi yang mana harus kita orang semua meratakan. Misalnya kalau itu 10.000 semua untuk kendaraan roda 2, mau di Kabrasi, mau di Bakaro kampung maupun di Batu Nenek, itu harus harganya disesuaikan dengan tata tertib atau aturan yang sudah kita buat bersama. Begitupun yang berdagang, ketika mereka berdagang, sampah, kerapian di setiap lokasi yang mereka tempati itu harus diperhatikan, kebersihannya itu bersama, supaya itu menjadi perhatian. Sebelum kita berdagang kan kita sudah siapkan tempat sampah, jadi bagi wisatawan yang datang mereka juga merasa puas bahwa kita orang datang di sini, mereka punya tempat ini bersih. dengan itu saya baca itu artinya mengerti tentang tertib untuk pengunjung yang datang, tetapi tertib untuk destinasi desa wisata Bakaro, Pok Darwis ini yang kita buat untuk pengunjung itu bersama, begitu. Iya, terima kasih buat Bapak Elvis Ramar yang mana telah mengomentari
tentang ya amanah. Iya. Terima kasih Bapak. Mengenai wisata yang datang dan tidak merasa nyaman, hal itu betul, dan kami akan mengusahakan di saat mulai hari ini kita datang berkumpul di Pantai Bakaro. Ke depannya bukan khususnya cuma saya sendiri, dan tata tertib ini berlaku untuk kami semua yang ada di sini, bahwa bagaimana caranya supaya kita orang yang tadinya kita orang ketinggalan, supaya ada perubahan ke depan itu seperti apa. Kalau bukan dari kita orang sendiri merubah kita punya perilaku, keadaan, ketika para wisata itu datang kemari itu ada di tengah-tengah kita orang, bagaimana caranya kita sama-sama terima hal itu. Bapak Era, buat saya di hari ini saya bicara, ketika hal itu besok saya lihat di dalam kampung, nanti saya beri pukul sampai kaki mata-mata. Mulai hari ini kita bikin pertemuan ini, jadi tolak ukur buat saya ya, jadi tolak ukur buat saya untuk tata tertib yang saya pegang sekarang ini. Sekian dan terima kasih. Di mana di satu hari libur kalian kedatangan pantai sini, kedatangan pengunjung yang begitu padat, dan di saat itu juga kebersihan pada hari itu tidak teratur. Dan juga pada hari itu juga kalian mendapatkan kunjungan wisata dari luar. Tindakan yang dilakukan agar membuat situasi kondusif sebelum wisatawan dari luar itu tiba apa? Mungkin itu. Mungkin kita akan koordinasi dengan mungkin petugas kebersihan pantai, dan kita sama-sama mungkin kebersihan pantai, dan kita akan menjemput tamu yang datang ke kampung Bakaro atau pantai Bakaro, pantai pariwisata. Itu sekian dari jawaban kami. Terima kasih. Iya, approach dulu. Di saat kita akan menyaksikan bersama spontanitas dari kelompok 4 sejuk. Kelompok sejuk. Desi, Om ikut nanti datang pergi di Pantai Bakaro. Boleh. Kira-kira Pantai Bakaro tuh ada apa kan? Di sana ada bilang tempat sejuk, Kak, anginnya segar. Pokoknya di sana tuh tempat sejuk sekali. Iya, Kak. Ya sudah, kalau gitu kita jalan. Tapi tidak mungkin teman sendiri, kita harus lihat teman-teman lain. Biar dia bisa lihat Pantai Bakaro itu bagaimana. Terus tempat juga tuh. Bro, kamu ikut pergi di pantai kan tidak? Di Pantai Bakaro. Bisa, tapi pantai itu di mana jadi? Itu di apa? Pokoknya Pasir Putih itu lari ke sana. Kamu ikut kan tidak? Kalau kan kita belum lihat, jadi itu harus pergi lihat. Karena tempat di sana tuh bilang bagus, indah, sejuk. Begitu kan sudah? Iya, ayo dong guys. Inilah sebuah spontanitas dari kelompok sejuk di siang hari ini. Ya, selain kata sejuk, sejuk juga menggambarkan suasana udara yang dingin yang akan menyejukkan setiap pengunjung yang datang berkunjung di pantai kami, Pantai Bakaro. Dan juga adik-adik itu semua, Mama mau bilang, sejuk itu bisa kita dapat dari apa saja, selain dari laut, tapi juga alam kita yaitu pohon. Jadi Mama mohon untuk semua kita, pohon yang ada itu kita jaga dengan baik, kita rawat, tapi juga kita jaga kebersihannya. Sejuk.
Kenangan adalah suatu bentuk pengalaman yang berkesan di destinasi pariwisata atau daerah tujuan wisata yang akan memberikan rasa senang dan kenangan indah yang membekas bagi wisatawan dalam melakukan perjalanan atau kunjungan ke daerah tersebut. Bentuk aksi perlu dilakukan sebagai berikut. Satu, kita mengenali atau menyajikan makanan dan minuman khas lokal yang bersih, sehat, dan menarik. Menyediakan cenderamata yang menarik, unik, tas, mudah dibawa. Sekian. Pertanyaan. Instruksi kakak, perkenalkan dulu. Kelompok saya sendiri, anggota Ibu Ria. Nama. Ya, Yang anggota. kedua Ibu Ria, yang ketiga Bapak Joni. Waria 2. Anissa Waria maksudnya. Yang ketiga empat Ibu Naomi Manggapro. Sylvester. Iya, kelompok 7 terima kasih. Ada pertanyaan? Menyangkut dengan kenangan. Jangan bertanya. Terima kasih untuk ini Pak. Yang ketua, di sini pertanyaannya mungkin singkat saja. Bagaimana tanggapan kakak orang dari kelompok kenangan memberikan bukan hanya benda ya, memberikan kenangan secara memori kepada setiap wisatawan yang datang ke Pantai Bakaru. Kenangan seperti apa yang akan diberikan? Mungkin itu. Dengan seperti itu mungkin kita bisa buat apa? Tulisan-tulisan di pinggir pantai tentang Jangan mencuri. bukan yang mungkin cinta yang patah dan banyak masa-masa yang enak tentang pantai, mungkin bersih-bersih, itu saja. Sekian. Ya, baik. Ya, saya melihat kelompok 1 sampai kelompok 7 bagus sekali ya. Kalian tadi mempresentasikan atau mendemonstrasikan kalian punya tentang Sabta Pesona itu. Ya, jadi semua baik. Ya, kelompok 1 sampai kelompok 7 semua presentasi dengan baik. Ya, kita kasih applause dulu. Ya. Ya. Nanti saya akan share Sabta Pesona lagi ke kalian punya grup Bakaru ini ya, supaya bisa kalian belajar lagi, bisa lihat, Bapak Ibu bisa lihat, kemudian lebih dapat ilmu lagi. Ya, kemudian materi yang tadi yang tata kelola juga saya akan share. Ya, jadi nanti kita berkomunikasi terus di grup. Bisa? Bisa ya? Iya. Ya, jadi ke depan harus kita punya komitmen ya. Kita komitmen Bakaru maju, desa wisata maju di sini, kembali ke Bapak Ibu. Iya. Jadi kita sudah bisa memulai tahun depan, sudah memulai apa yang sudah bisa dibuat di sini. Kokdaris sudah bisa merencanakan ya program-program apa yang sudah dibuat di sini. Kalau kalian sudah bisa merencanakan apa yang bisa dibuat bagus di sini, baik sekali untuk bagaimana Bapak Ibu dulu dapat sedikit pengetahuan tentang Sabta Pesona, tentang bagaimana mengelola desa wisata. Masyarakat juga di sini harus mengucapkan terima kasih ya. Saya sendiri mengucapkan terima kasih. Bapak Ibu dan juga mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pariwisata ya. Dinas Pariwisata sudah baik sekali memberikan kita kesempatan yang baik untuk mengikuti pelatihan ini. Jadi pelatihan ini tidak sampai di sini saja ya. Nanti tetap
kita bisa tanya sama saya. Ya. Sebagai foto. saya siap membantu Bapak Ibu ke depan. Kami mewakili juga siap asosiasi pariwisata. Kita memajukan pariwisata yang ada di tempat kita. Ya. Oke, baik, terima kasih Pak Kapisa, saya kembalikan. Bapak narasumber yang sudah memberikan sedikit pengetahuan kepada kita. Sambil kita menunggu waktu untuk acara penutupan di saat siang hari ini, untuk kesempatan terakhir saya berikan kepada Bapak Kepala Dinas, ada hal-hal yang mau disampaikan. Saya berikan kesempatan. Baik. Sampai saat ini masih bisa menjalani kegiatan yang kita mulai dari kemarin. Kedua, dapat terlaksana dengan lancar. Kemudian materi-materi yang sudah disampaikan oleh narasumber, begitu juga dari dinas, saya yakin dan percaya Bapak Ibu semua nantinya dapat mengimplementasikan, kemudian menyimpannya untuk bisa menjadi suatu karya demi pengembangan pariwisata di Kampung Bakaru ini. Bapak Ibu kira-kira gimana? Masih semangat? Sebagaimana yang saya sampaikan pada pembukaan kemarin, ya mudah-mudahan dari diskusi-diskusi kelompok yang tadi sudah disampaikan, ada satu atau teridentifikasi hal-hal yang Bapak Ibu butuhkan, hal-hal yang Bapak Ibu perlukan untuk pengembangan destinasi pariwisata di Kampung Bakaru ini. Sehingga hal tersebutlah untuk selalu nanti dikoordinasikan dengan dinas. Tadi saya sempat dengar narasumber menyampaikan bahwa Bapak Ibu semua ada dalam satu grup ya. Nah tentunya kami juga dari dinas akan sebisa mungkin membantu pertama dari sisi aksesibilitas. Nah, dapat saya sampaikan atau jelaskan di sini, aksesibilitas Bapak Ibu semua ini sudah lumayan bagus, sudah sangat bagus bahkan, karena bisa kita lihat jalan sudah hot mix semua, dan ini tembus nanti sampai ke Pantura. Ya, nah ini udah tembus. Ini satu modal utama bagi Bapak Ibu semua. Kemudian amenitasnya, amenitas atau penunjang daripada pariwisata itu sudah tersedia, namun perlu perbaikan-perbaikan. Kemarin kami sudah coba upayakan untuk memperbaiki apa ini, panggung apa Bapak Ibu namakan? Panggung love. Ya, panggung cinta ini. Semoga panggung cinta ini bukan untuk orang yang putus cinta kan. Jadi nanti Pak Kabid Destinasi ya, kita masih punya PR untuk bikin lope-nya itu. Kalau papannya sudah, ya, karena itu daya tarik. Banyak di beberapa media sosial orang-orang datang kemudian untuk berfoto di situ. Saya juga yang sangat yakin bahwa atraksi yang ada di Kampung Bakaru yaitu pemanggilan ikan masih tetap dipelihara, dilestarikan. Tentunya bagi keluarga yang mempunyai talenta di situ agar terus dipelihara, karena ini sudah turun-temurun ya. Selanjutnya kami juga bisa lihat hal-hal yang seperti ini sangat membahayakan untuk para pengunjung. Jadi nantinya mudah-mudahan kita bisa perbaiki yang destinasi, bagian bidang destinasi untuk bisa didorong untuk diperbaiki. Ini ada beberapa gazebo, seng-sengnya ini jangan sampai para pengunjung yang datang nanti mengalami bahaya. Ada kecelakaan, lagi duduk di gazebo terus sengnya jatuh. Bapak Ibu semua,
dari seluruh peserta ini dari Kampung Bakaro semua ini. Ya. Terima kasih untuk partisipasinya selama kegiatan pelatihan pengelolaan desa wisata ini. Selanjutnya kita bisa dorong bidang promosi nanti, atau ada yang mewakili dari bidang promosi, untuk bagaimana kita lombakan atau kita ikut sertakan ini masuk dalam lomba desa wisata nasional. Kita berikan aplaus. Di Kabupaten Manokwari, Kampung Kuau baru yang mengikuti perlombaan desa wisata. Nanti Bapak Ibu semua yang tergabung dalam grup tadi, kita coba dorong supaya Kampung Bakaro ini bisa menjadi desa wisata. Karena ada beberapa komponen itu ya dalam desa wisata itu yang kita harus penuhi. Makanya nanti dalam grup bisa di-share apa-apa yang menjadi bagian daripada desa wisata tersebut. Itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yang Maha Kuasa menyertai Bapak Ibu semua dalam upaya untuk membangkitkan desa wisata di Kampung Bakaro, yang mana juga nanti dari desa wisata ini dapat memberi kesejahteraan bagi Bapak Ibu pribadi, demikian juga bagi keluarga dan anak cucu nantinya. Sekian, terima kasih, Tuhan memberkati kita. Iya, berikan aplaus sekali lagi buat Bapak Kepala Dinas. Ya, Bapak terima kasih atas penyampaiannya. Ya, sebelum kita mengakhiri pertemuan Kemarin hingga hari ini dengan mengikuti destinasi desa wisata, kesan kami semua dari para peserta bahwa kami terkesan sekali dengan apa yang panitia atau dinas pariwisata telah memberikan kepada kami berupa materi-materi yang disampaikan oleh narasumber, sehingga kami boleh mengerti apa itu desa wisata, bagaimana kami bisa mengembang desa kami ini ke depan nanti menjadi suatu destinasi desa wisata yang dapat menarik para turis bahkan wisatawan baik mancanegara maupun lokal untuk datang berkunjung ke desa wisata kami Bakaro. Yang kedua, kami juga terkesan tentang apa yang pelayanan yang diberikan oleh panitia bahkan dinas pariwisata tentang konsumsi yang kita sudah nikmati bersama. Kesan kami, pesan kami adalah ke depannya nanti ada beberapa hone atau gazebo kami yang sudah reok, mungkin dari Bapak Kepala Dinas bisa memperhatikan itu di tahun depan nanti, sehingga gazebo yang ada di sini bisa diperbaiki. Selain tahun lalu kami sudah mendapat bantuan renovasi panggung love ini, mungkin di tahun depan Bapak juga bisa menganggarkan sedikit dana untuk kami renovasi kami punya gazebo yang sudah rusak ini. Demikian kesan dan pesan daripada kami yang kami sampaikan. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Waktu saya kembalikan. Menyampaikan pesan tadi merupakan satu arahan terakhir untuk pertemuan kita di hari ini. Ya, atas nama Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan menyampaikan terima kasih juga buat teman-teman para peserta sekalian yang mana sudah
menyiapkan waktu dari hari kemarin hingga hari ini kita boleh melakukan suatu kegiatan, itu kegiatan pengelolaan desa wisata. Jadi harapan kami dari dinas, materi yang sudah didapatkan nanti dapat dipraktekkan di kita punya destinasi yang wisata yang ada, itu Pantai Bakaro. Kemudian materi-materi yang tadi sudah dibagikan tolong bisa dibawa, karena itu ilmu yang sangat penting. Ya, itu yang mungkin bisa dapat saya sampaikan. Kita istirahat sambil menunggu acara penutupan. Bapak Sekda yang akan menutup acara kita di saat siang hari ini. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bupati Manokwari, dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari, dengan hormat Bapak Haryanto Busapu SH. Yang kami hormati Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari, Bapak Nicholas Manen Esos. Yang kami hormati narasumber Bapak Matias Rumruren. Yang kami hormati Bapak Ibu undangan dan peserta pelatihan desa wisata yang berbahagia. Rasa syukur atas kehadiran Tuhan yang atas karunia kita, sehingga pada hari ini akan segera kita ikuti penutupan kegiatan pelatihan di Kampung Bakaro, Kabupaten Manokwari, yang tentunya dilaksanakan dari tanggal 3 sampai 4 Desember 2024. Hadirin, sebagai rangkaian acara penutup kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu hadirin selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dan sekaligus menutup kegiatan pelatihan desa wisata oleh Bupati Manokwari, dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari, Bapak Haryanto Busapu SH. Kepada Bapak dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya
Sebelum saya mengucapkan sambutan Bupati, saya mengucapkan terima kasih dan sering melaksanakan tugas. Sehingga saya mewakili beliau untuk mendapatkan itu untuk mempersiapkan pengembangan desa wisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Bhinneka Tunggal Ika dan Rahayu. Salam satu hati, satu saudara bersama Bayangan Bumi Kaki Seribu. Yang saya hormati Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari, yang saya hormati para narasumber dan sponsor, dan saya hormati Kepala Bidang Destinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Manokwari, beserta sekretaris dan para seksi dan staf Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kabupaten Manokwari. Yang saya hormati kepala distrik, yang saya hormati kepala kampung beserta perangkatnya, serta yang saya hormati dan saya banggakan peserta pelatihan pengembangan desa wisata, serta para tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat-Nya dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam acara penutupan pelatihan Desa Wisata Kabupaten Manokwari. Hadirin dan tamu undangan sekalian yang saya kasihi, pelatihan ini merupakan salah satu wujud nyata dari komitmen kita bersama dalam mendukung pembangunan pariwisata berbasis masyarakat. Kabupaten Manokwari memiliki potensi yang luar biasa, baik dari segi keindahan alam, kekayaan budaya, maupun keramahan masyarakatnya. Potensi ini adalah ujung tombak dalam mewujudkan desa wisata yang mampu menarik wisatawan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan budaya lokal. Materi dan keterampilan yang telah diperoleh yang bersama sebagai saya mengucapkan terima kasih kepada panitia, narasumber, dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam mensukseskan pelatihan ini. Saya berharap program seperti ini dapat terus berlanjut di masa mendatang dan membawa dampak positif bagi perkembangan pariwisata di Kabupaten Manokwari. Hadirin dan undangan sekalian yang saya banggakan, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan, akhirnya dengan mengucapkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa di sini. Bupati Manokwari sekarang ini mendukung seluruh kegiatan pelatihan desa wisata ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Akhirnya, mari kita bergandingan tangan memutuskan Kabupaten Manokwari menjadi pusat peradaban di tanah Papua dan ibu kota provinsi Papua Barat yang religius, berbudaya, berdaya saing, dan sejahtera. Manokwari untuk semua.
semua untuk Manokwari. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan, sekian dan terima kasih. Manokwari 4 Desember tahun 2024. Bupati Manokwari Hermes Indo SDT. Sekian dan terima kasih. Baik, atas nama pemerintah Kabupaten Manokwari menutup kegiatan pemberdayaan dan pembinaan masyarakat untuk pembangunan pariwisata di Kabupaten Manokwari Rabu 4 Desember tahun 2024 secara resmi saya menyatakan itu. Sekian dan terima kasih.
pelatihan desa wisata di Kampung Bakaro. Harapan kami dapat bermanfaat dan mewujudkan desa wisata di Kampung Bakaro lebih maju. Dan untuk mengakhiri seluruh rangkaian kegiatan mendapat ilmu yang terbaik untuk memajukan kita dalam wisata di Kampung Bakaro. Mohon izin Bapak, pada kesempatan ini saya akan berdoa secara Kristen Protestan. Mohon izin untuk yang beragama lain, mohon menyesuaikan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Engkau adalah Allah kami, Allah yang kami kenal di dalam Putramu Yesus Kristus, Allah yang sudah memberi kami kesempatan dalam 2 hari kami boleh mengikuti pelatihan pengelolaan desa wisata. Adalah bagian dari Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan yang boleh kami ikuti selama 2 hari. Bapak, terima kasih untuk apa yang sudah kami dapat. Dan apa yang sudah kami dapat ini, janganlah kami simpan, tapi kami mau melakukan itu bagi Pantai Bakaro yang kami cintai sebagai tempat wisata. Oke, itu lagi kan. Jessica, Meidot. Sino ba rin? Okay. Lihat kemarin. Manafe. Oke bos, mantap.